Kemarin saya jalan-jalan di sekitaran Pojo Beteng, Yogyakarta. Saya motret tembok besarnya ya. Pojo Betengnya tidak diedit, sudah approve. Di hari yang sama, foto box IndiHome saya terjual. Jadi itu diedit ya. Jadi hari ini di video ini saya mau sharing tentang kenapa 90% foto saya itu diedit. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua. Saya di tempat gym saya. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke Jogja mungkin suka dengan dunia fitness, mungkin tahu King Barbell. Jadi hari ini saya akan sharing tentang kenapa 90% foto-foto saya itu diedit. Jadi kalau saya bilang secara general ya, ada dua aplikasi buat teman-teman yang pakai handphone yang bisa digunakan untuk ngedit. Satu adalah Snapseed, yang kedua adalah Lightroom. Cuman karena saya lebih familiar menggunakan Lightroom, di mana saya 10 tahun lebih menggunakan Lightroom, maka baik di komputer maupun di handphone saya selalu menggunakan Lightroom. Kayak foto box IndiHome ini, itu sudah laku, itu isolated white, itu jelas saya edit. Kemudian kemarin saya jualan diri saya sendiri, waktu itu difoto sama Nina, saya di Bromo, itu diedit. Kemudian ada foto makanan yang saya foto di Cendela, itu saya edit. Tapi di lain pihak ada foto asbak yang saya foto bahkan dengan handphone saya sebelumnya, Samsung A10s, itu tidak diedit. Laku, terjual, bahkan harganya 10 kali lipat, alias $1.47 sekian, dimana minimalnya adalah 10 sen. Jadi kenapa 90% foto-foto saya itu diedit? Jawabannya adalah ini adalah ikhtiar serius di dalam sebuah perjalanan bisnis. Karena saya percaya bahwa yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu. Saya bisa jujur-jujuran ya bahwa ini fenomena yang terjadi di studio saya, bahwa banyak sekali foto-foto yang diedit, bahkan difoto menggunakan kamera mirrorless saya atau DSLR saya, itu yang harganya bahkan cuma 10 sen atau 30 sen. Tapi bahkan ada foto-foto yang saya produksi dengan menggunakan handphone. Handphonenya bahkan bukan kayak iPhone yang saya pakai nge-vlog sekarang, tapi handphone jadul, jadi iPhone 5 saya sudah pakai itu approved dan sold. Kemudian Samsung A10s, ini yang kalau saya pakai nge-vlog aja patah-patah karena VGA-nya atau RAM-nya mungkin sangat kecil karena cuma 2 GB. Itu bahkan laku jauh lebih besar daripada foto-foto saya yang pakai kamera. Jawabannya adalah begini. Kalau masalah terjual atau tidak, harganya berapa, itu tuh saya nggak pernah tahu. Karena dalam kasus saya itu ranahnya adalah ranah rezeki. Rezeki itu hak pemberiannya bukan di saya, hak memutuskannya bukan di saya. Rezeki itu haknya memutuskan tuh ada yang di atas. Nah, cuman begini, kenapa saya kayak foto kemarin di Pojok Beteng itu ketika saya motret pakai iPhone 10 ini, saya begitu saya foto cekrek, itu saya yakin ini pasti proof. Kemudian kemarin saya motret di Gedung Agung, itu juga tidak diedit. Ada anak-anak SD lewat, ada gurunya di depan karena anak saya juga lagi kunjungan ke Gedung Agung, itu saya foto cekrek. Itu ketika saya foto, saya yakin ini pasti proof. Kalau masalah approve tidaknya, itu kenapa saya bisa tahu? Karena saya udah 12 tahun motret. Kemudian saya tahu persis bagaimana membaca cahaya, bagaimana mengatur speed, diafragma, ISO itu udah di luar kepala. Jadi segitiga exposure, ada ISO, ada diafragma, ada exposure atau shutter speed, itu sudah di luar kepala saya. Jadi diri saya tuh udah otomatis langsung bisa mengenerate itu semua gitu. Nah, kembali lagi kalau masalah approve dan tidaknya, itu masalah pengalaman saya yang sudah lebih lama. Saya bisa tahu bahwa foto ini approve, foto ini tidak. Tapi kalau masalah terjual atau tidak, saya nggak pernah tahu. Itu urusannya udah rezeki, karena itu bukan urusan saya, bukan urusan teman-teman, itu murni urusan yang di atas. Lalu kenapa saya masih sering menggunakan handphone, bahkan prosesnya itu langsung foto, langsung upload tanpa diedit. Tadi di awal video saya sudah bilang bahwa 90% foto saya diedit, yang 10% itu tidak. Mungkin 10-15% range-nya in between itu ya. Ketika saya menggunakan smartphone kemudian tidak diedit, itu sebenarnya ada sebuah mission, ada sebuah alasan. Alasannya adalah
saya mau ngetes ini kekuatan handphone saya seberapa, kekuatan kamera saya atau lensa saya seberapa. Tapi kalau misalnya diedit, itu sudah standar operating procedure di studio saya bahwa semua foto yang dihasilkan itu tidak boleh keluar dalam keadaan mentah. Dari dulu saya motret pertama itu semuanya pakai proses editing. Tapi kenapa foto saya di Bromo itu kayak teman-teman ngelihat kayak tidak diedit? Itu karena saya punya kemampuan untuk mengedit senatural mungkin. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman yang barusan masuk ke dunia fotografi tidak paham dengan hal ini. Sedangkan yang namanya dunia microstock itu, yang menggunakan foto itu bukan kita. Sudut pandangnya adalah sudut pandang buyer, yang mana bayarnya itu bisa profesional, artinya dia desainer atau dia adalah pemilik sebuah company. Jadi misalnya blog atau YouTuber seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak diedit ya, saya benar-benar mau tes seberapa kuat kamera atau sensor kamera si handphone iPhone X ini. Itu saya bandingkan dengan si Samsung A10s. Memang ketika kasusnya foto di Gedung Agung itu di mana anak-anaknya kelihatan jelas, terus freezing. Jadi dia, kalau di dalam dunia fotografi itu ada nama stop action, jadi begitu difoto, objeknya diem. Itu berbeda ketika saya memotret dengan Samsung A10s. Kalau pakai iPhone X ini langitnya langsung kelihatan bagus, bercak-bercak awannya bagus, semuanya bagus, kontras segala semuanya bagus, di mana fotonya sangat natural. Ini berbeda dengan handphone Samsung yang kalau kita motret sawah aja, hijaunya tuh kayak udah keedit. Nah, kenapa saya kembali ke iPhone? Karena iPhone ini kalau misalnya di kamera itu seperti Canon, jadi warnanya mentah. Ketika warnanya mentah, saya sebagai profesional, saya bisa ngatur sesuai dengan kebutuhan dan style saya editing. Maka dari itu 90% foto saya diedit, yang 10% tidak. Seperti halnya saya dalam menggunakan kamera ya. Teman-teman tahu dari vlog-vlog saya sebelumnya, saya menggunakan Canon EOS M10 saat ini, pasca saya kehilangan Canon EOS M yang generasi pertama. Lalu apakah saya masih kepengen membeli satu kamera baru? Jawabannya adalah ya, saya sedang menabung untuk membeli Canon EOS RP. Jadi itu kamera mirrorless R series, cuman sistemnya mirrorless, sehingga saya sudah tidak lagi menggunakan DSLR karena saya pengen yang praktikal, kepengen yang modern, yang lebih baru. Range harganya mungkin sekitar antara 13 sampai 15-an juta kamera itu. Lalu kenapa saya sudah punya M10 saya masih pengen beli RP gitu? Karena ini cangkul. Jadi saya kepengen ikhtiar serius ketika saya nanti motret Shutterstock, saya motret Pond 5. Kamera saya kualitasnya sama dengan yang saya pakai motret untuk wedding, portrait, landscape, dan lain sebagainya. Sehingga kembali lagi ke tujuan utama bahwa ikhtiarnya atau usahanya harus serius. Kemarin saya sempat dapat satu kritikan cukup keras bahwa pada waktu itu saya akan mengulas review Canon EOS M10 saya. Terus ada yang bilang cukup keras bahwa Mas Bima, saya kecewa dengan Mas Bima karena Mas Bima sekarang motretnya pakai kamera terus, sedangkan saya tuh datang karena motretnya pakai handphone. Saya akan unsubscribe channel ini. Channel ini sudah tidak relevan. Dia bilang begitu. Nah, saya tuh sudah dalam taraf nih 12 tahun motret ya. Saya sudah dalam taraf orang mau subscribe monggo, unsubscribe juga silakan gitu. Itu tidak berpengaruh sama bisnis saya sama sekali. Cuman yang perlu saya luruskan adalah kalau saya memotret sebagai profesional, saya harus serius gitu. Jadi motretnya pakai kamera yang bagus. iPhone juga saya beli handphone yang jauh lebih bagus daripada Samsung A10s saya pertama kali. Sama halnya ketika saya jawaban editing atau enggak. Editing itu karena ikhtiar saya harus serius. Yang serius aja kadang-kadang enggak laku, apalagi saya tidak serius. Nah, karena saya sudah di ranah bisnis, makanya keseriusan, totalitas kerja itu adalah prioritas utama. Karena saya yakin ketika saya berjuang dengan maksimal, maka hasil foto-fotonya juga bagus, nanti earningnya juga bagus. Maka dari itu, kalau teman-teman punya kamera, silahkan dipakai. Kalau teman-teman punyanya handphone, silahkan dipakai. Jadi, jangan membeli satu fotografi gears yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman bukan profesional fotografer, pakai handphone saya sudah cukup. Ini iPhone X ini harganya mungkin sekitar 4-5 juta, range-nya antara itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau teman-teman punya handphone atau budgetnya hanya sekitaran 1 juta, maka Samsung A10s itu sudah sangat cukup untuk teman-teman sekedar mencoba dan approve kemudian sold. Ini mencari pengalaman baru dari mendapatkan uang dari sisi berjualan foto dan footage. Dari situ mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kenapa 90% foto saya diedit dan yang 10% tidak.
Kalau teman-teman baru berkecimpung, saran saya nggak usah diedit aja, biarkan natural, yang penting arah sudutnya cahaya bagus, terus kemudian tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, itu sudah cukup, sehingga teman-teman terhindar dari sebuah kesalahan yang namanya over editing. Over editing itu nanti kontrasnya terlalu tinggi, dia jadi noise artifacts. Kemudian kalau misalnya highlightnya terlalu rendah, nanti jadi underexposure. Jadi percayakan semuanya dengan sistem auto, pakai handphone teman-teman atau kamera mirrorless atau DSLR teman-teman. Karena kemarin pada waktu Nina memotret di Korea, itu semuanya 100% auto, karena Nina itu tidak tahu teknik fotografi. Jadi saya bilang, saya cuma ngajarin dia tentang komposisi sebelum dia berangkat ke Korea. Saya bilang, komposisinya seperti A, B, dan C. Jangan memotret di tempat yang indoor, karena pasti ditolak. Memotret saja di tempat yang outdoor. Maka Nina hanya mematuhi apa yang saya sarankan. Tapi settingan kameranya itu 100% auto, dan saya bisa klaim bahwa foto-foto yang dihasilkan hampir sekitar 60-70% approve di Shutterstock. Sudah masuk di Shutterstock, sekarang tinggal saya ekspor dia ke Pond5 dengan description dan kata kunci yang sama. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Teman-teman yang butuh panduan ebook semuanya ada di bawah. Ada jualan foto dengan Shutterstock, ada Shutterstock. Teman-teman yang mau cek fotografi gear saya, dari handphone saya pakai apa, kemudian kameranya pakai apa, lensanya pakai apa, semuanya ada link di bawah. Kalau teman-teman berbelanja lewat link itu, saya ucapkan terima kasih karena itu terafiliasi dengan Shopee affiliate account saya. Jadi sangat mensupport saya dalam berkarya di dunia YouTube seperti ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan infonya bermanfaat. Monggo terserah mau diedit atau enggak, bebas aja, silahkan temukan feels teman-teman sendiri dalam berkarya. Mudah-mudahan banyak yang approve dan banyak yang ke-download sehingga teman-teman mempunyai penghasilan tambahan yang akan bermanfaat buat teman-teman semua dan semua keluarga di rumah. So, stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.